Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. selamat datang Bapak Ibu peserta Zoom di acara sosialisasi program Hackathon Prime Step tahun 2025. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan kegiatan yang akan disambut oleh Kepala STP IPB kepada Profesor Erika Budiarti Lakoni, dipersilakan. Oke, makasih Mbak Pebi sebentar ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Para pimpinan LKST yang hadir pada kegiatan hari ini ada Prof. Rohani, ada Pak Depa, dan mudah-mudahan semua pimpinan yang ada hari ini di kantor Taman Kencana bisa ikut beserta gabung dengan program kita. Terima kasih kehadiran dari seluruh mahasiswa bersama dosen tentunya yang ada di kampus IPB, kemudian ada mudah-mudahan hadir bersama kita yang ada juga dari kampus Universitas Pakuan, dari Universitas Juanda, Universitas Nusa Bangsa, mudah-mudahan sudah bergabung. Kemudian dari satu lagi Kesatuan ya, Universitas Kesatuan, kemudian dari Nusa Bangsa sudah Ibnu Khaldun adalah seluruh universitas yang ada di sekitar Bogor dan di sekitar kampus kita. UNB hadir ya, Nusa Bangsa. Terima kasih, ini ada Ibu Karmana ya. Terima kasih Ibu hadir. Mudah-mudahan kita selalu bisa Iya, Prof. Ya, berkolaborasi. terima Ya, kasih terima undangannya. kasih ini langsung wakilnya langsung hadir. Terima kasih, mudah-mudahan melalui kegiatan Hackathon IPB tahun 2025, IPB akan berkolaborasi dengan semua universitas yang ada di Bogor, sehingga kita bisa membangun Bogor, membangun seluruh di luar Bogor bersama-sama. Juga para mahasiswa yang tentunya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya sayangi mahasiswa yang hadir. Program Hackathon ini adalah program yang dilaksanakan oleh Lembaga Kawasan Sains Technopark tahun 2025 dengan bantuan pendanaan dari Prime Step, program Prime Step, percepatan untuk Sains Technopark dari ADB, yang dimaksudkan kita bisa berkolaborasi dalam satu tim. Jadi nanti Ibu Karmana ada dalam satu tim mahasiswa, bisa berkolaborasi mahasiswa IPB dengan semua mahasiswa yang ada tentunya, dan ada satu pembimbingnya ya Pak Lepa ya, yang nanti bisa mengajukan dari program-program yang akan kita latih nanti menjadi seorang CEO yang nantinya adalah startup yang berbasis kepada kreativitas dan inovasi. Mudah-mudahan nanti Mas Depa akan menyampaikan program hackathon itu apa, bagaimana tahapannya, akan diberikan apalah di dalam program-program tersebut. Akhirnya nanti mudah-mudahan akan ada kegiatan yang kita sebut dengan pra-startup. Jadi IPB melalui Sains Technopark telah membina hampir 500 ya Bu Karmanah ya. Nanti mudah-mudahan para wakil rektor bisa berkunjung langsung di di Sains Technopark. Kita terbuka di sini, kita punya gedung khusus untuk startup, dan Mas Depa dengan tim telah membina hampir 500 startup. Tentunya untuk menjadi startup yang tangguh, startup yang survive dengan bisnisnya, ini akan kita mulai dari pra-startup. Nah, program hackathon inilah program pra-startupnya ya Mas Depa ya. Sehingga dari pra-startup nanti kemudian dia akan masuk di inkubasi, kemudian nanti akan ada dari setelah inkubasi, kemudian dia akan ada langsung untuk jadi pra-akselerasi, dan akhirnya menjadi akselerasi kita untuk menjadi seorang CEO yang tangguh. Nah, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Mas Depa, tapi tentunya kami berharap melalui sosialisasi ini kita akan dapat sekitar 25 tim ya Mas Depa ya. Betul, Tim Bunda. dari mahasiswa, tentunya tim ini akan selalu berkolaborasi dengan dosennya. Bagaimanapun mahasiswa pasti akan ada bimbingan dari dosennya, fasilitasi dari dosennya ya bukan malah ya. Mudah-mudahan
akan banyak nanti yang akan muncul, dan kita komposisi timnya itu mungkin 3 ada 4 mahasiswa dengan disiplin ilmu yang beritunya, kemudian dengan 1 pembimbing. Dan selanjutnya nanti kami akan lakukan di fasilitasi pendampingan dan sebagainya, akhirnya nanti akan terpilih berapa yang kita akan usulkan di dalam program ini yang muncul untuk menjadi 10 tim terbaik. Oleh sebab itu, semua mahasiswa anakku yang ada di anak-anak kami dari semua universitas yang ada di Bogor, terus kita lakukan pembuatan proposal dan kita kompetisikan sehingga mudah-mudahan semua terpilih, dan tentunya tidak bisa semua terpilih, tapi kita akan memilih 25 tim yang nanti kita akan majukan. Demikian kali Bapak dan Ibu para pimpinan dari seluruh universitas yang bergabung dalam program hackathon ini. IPB ingin berkolaborasi, IPB ingin bersama-sama. Ayo, mari kita maju bersama, memajukan para startup kita, tentunya berbasis dari keilmuan yang kita miliki. Jadi terima kasih ini Mas Depa, Pak Rohani, ya, kemudian tim semuanya. Teruslah kita IPB menggandeng beberapa universitas yang kita terus akan bisa maju bersama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program hackathon yang dilaksanakan oleh Sains Teknopark IPB atau Lembaga Kawasan Sains Teknopark IPB tahun 2025 dengan program Prime Step pendanaan dari ADB dinyatakan dibuka. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan akan lahir CEO tangguh dari semua alumni kampus yang ada di Bogor. Demikian, mohon dimaafkan apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam melakukan sosialisasi ini. Tentunya kami ke depan ingin jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda atas Ya, sambutan depannya. Selanjutnya mungkin kita foto bersama dulu. Jadi mohon untuk peserta Zoom bisa on cam dan menggunakan virtual background-nya. Kita akan mengambil foto per slide. Baik, teman-teman yang lain bisa on cam. Baik, kita ngambil slide pertama dulu ya dari 4 slide. Siapkan gaya terbaiknya teman-teman. 1, 2. ditunggu mungkin Mbak Oh itu iya, Mbak baik. Febi biar yang bisa muncul semua. Oke. Boleh kalian, adakah yang dari Unpad, Pak Kuan? Kalau ada, Raisen. Ada dari Kesatuan? Dari Juanda? Kalau Nusa Bangsa ada tadi, ibunya langsung turun. Kemudian dari Ibnu Khaldun. Oh, ada dari Jawa Tengah Pekalongan. Terima kasih. Ini ada Mas Atta, Mas Depa dari Jawa Tengah Pekalongan. Good. Terima kasih sayang. Ya, boleh bergabung. Ya. Baik, kita ambil dokumentasi ya di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya. Selanjutnya adalah pemaparan kegiatan program Prime Step. Hackathon Prime Step tahun 2025 yang akan dipaparkan oleh Profesor Rohani Hasbullah bersama dengan Bapak Deva Primadi Almada, MSI. Dipersilakan. Baik, makasih Mbak Febi. Izin Bunda, mungkin sebelum dipaparkan teknisnya, mungkin pengantar dari Prof. Rohani, dipersilakan Prof. Rohani sebelum saya masuk ke teknisnya nanti. Silakan Prof. Lain langsung saja Pak Depa. Baiklah, begitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Prof. Erika Briarti Lakoni selaku Kepala
Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi LKST, atau yang lebih sering kita dengar adalah STP, ya, Science Technopark, STP IPB. Tentu para pimpinan LKST, di sini ada Pak Deva, Pak Hendra ya yang hadir. Nah, sedikit saja saya mengatakan bahwa Science Technopark IPB ini beroperasi sesuai dengan Perpres ya nomor 106 tahun 2017, yang intinya adalah salah satu layanan adalah layanan inkubasi bisnis ya. Nah, di dalam layanan inkubasi bisnis ini STP IPB menginkubasi ya istilahnya atau mendampingi secara komprehensif para pelaku usaha, baik itu UMKM maupun perusahaan rintisan atau yang kita kenal dengan istilah startup begitu ya, selama kurang lebih 2-3 tahun begitu. Tadi Prof. Erika sudah menyampaikan bahwa STP IPB hingga saat ini telah menginkubasi 500 startup lebih ya. Ini kami berharap para mahasiswa ya suatu saat nanti bisa bergabung dengan STP IPB. Nah, kegiatan pada siang hari ini adalah salah satu kegiatan yang perdana yang dilakukan oleh STP IPB, yaitu program hackathon gitu ya. Mungkin ada yang baru dengar istilah hackathon gitu ya, mungkin juga beberapa sudah mengetahui. Jadi ini gabungan dari dua kata, hack dan maraton gitu ya. Apa itu hackathon? Yaitu ajang kompetisi ya yang mempertemukan para developer, desainer, dan pemikir kreatif ya untuk berkolaborasi dalam menciptakan solusi teknologi baru atau produk ya dalam waktu tertentu ya terbatas. Kalau di bidang IT, desain website dan sebagainya ya itu bisa saja dalam 1 hari selesai begitu ya. Tapi hackathon STP IPB ini merancang suatu produk yang hasilnya adalah prototipe produk, sehingga kami tidak mengalokasikan waktu dalam sehari ya, dan kami tidak melakukan karantina untuk beberapa hari, tapi waktunya tetap dibatasi. Nanti Pak Deva akan menyampaikan. Intinya dari program hackathon itu akan dihasilkan suatu prototipe produk. Nah, silahkan para adik-adik mahasiswa ya gali ide kreatif dari Anda semua, bergabung dalam tim 3-4 mahasiswa bersama dengan dosen pembimbingnya, mewujudkan ya ide Anda, menghasilkan suatu karya dalam bentuk produk prototipe atau purwarupa gitu ya. Nanti Pak Deva akan secara detail menyampaikan apa itu hackathon ya, persyaratan-persyaratannya, termasuk juga template dari proposal untuk diusulkan. Ada hadiah yang cukup menarik ya Pak Deva ya, 35 juta insentifnya bagi yang nanti berhasil dikurasi dan didanai untuk bisa menghasilkan prototipe produk. Yang ini bisa jadi menjadi cikal bakal Anda memasuki ke program pra-inkubasi dan program inkubasi maupun program akselerasi. Saya kira itu pengantar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Rohani. Mungkin izin Bunda, saya langsung coba memaparkan terkait hackathon IPB 2025. Oke, mungkin lanjut Mas Erik, kita next saja. Mas Erik. Oke, nah ini adalah konsep. Maaf, Mas Deva, Bunda menyimak ya sambil Bunda mengerjakan ini ya. Baik, ya. Bunda baik. menyimak, yuk, makasih ya. Baik. Nah, ini adalah konsep atau mekanisme inkubasi startup di IPB yang memang tentunya harapannya
ide bisnis dari startup itu kita berharap dari hasil invensinya kampus gitu ya, dari invensi perguruan tinggi, baik IPB maupun kampus lain yang ada di Bogor ya. Dalam hal ini program ini yang ada di Bogor. Lalu yang kedua tentunya ada pengembangan talenta melalui program hackathon ini, lalu pembentukan startup dan inkubasi, akselerasi gitu ya, dan terakhir adalah scale up. Nah, untuk kegiatan hackathon sendiri, harapannya kita nanti akan melakukan seleksi dari mahasiswa ya, dari mahasiswa IPB maupun mahasiswa kampus lain di luar IPB yang berada di Bogor gitu ya. Nah, nanti beberapa temanya juga sudah kami siapkan, ada beberapa tema yang mungkin nanti bisa dipilih sebagai judul proposal dari teman-teman semua. Nah, untuk inkubasinya kita nanti ada pelatihan, ada bootcamp ya, mentoring, coaching, termasuk juga fasilitasi pendanaan dan juga fasilitasi dengan calon mitra bisnis ya, baik investor, buyer, dan juga mitra-mitra lainnya. Sehingga diharapkan setelah selesai masa inkubasinya, startupnya kinerjanya bisa meningkat, kualitas produknya juga bisa tumbuh berkembang, izin edarnya juga sudah ada, ya, dan kapasitas SDM pengelola startupnya juga jauh meningkat. Sehingga indikator keberhasilannya atau kelulusan startup di kita nanti mulai dari kapasitas produksi ya, lalu peningkatan omset, jumlah tenaga kerja, dan juga legalitas usaha dan legalitas izin edar dari produknya. Lanjut Mas Erik. Nah, program hackathon sendiri ini tujuannya tentunya membentuk tadi pra startup ya, atau startup pra inkubasi berbasis hasil penelitiannya perguruan tinggi. Dan kedua, meningkatkan jumlah inovasi kampus, lalu membangun kapasitas dosen dan mahasiswa terkait technopreneurship, menghasilkan solusi teknologi ya lintas disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memperluas kolaborasi antar perguruan tinggi dan juga industri. Nah, luarannya dari program hackathon adalah minimum viable product atau prototipe produk awal, lalu model bisnis ya, KI ya, itu bisa berupa paten atau hak cipta atau merek dan lain-lain ya, dan juga calon perusahaan rintisan atau pra startup berbasis inovasi perguruan tinggi. Nah, jumlah tim peserta yang diharapkan nanti ikut adalah 25 ya. Kita tahun ini adalah 25 target kita, 25 tim. Tentunya nanti 25 tim ini akan mendapatkan beberapa benefit mulai dari bootcamp ya, mentoring, coaching, dan juga kesempatan untuk pitching ya. Pitching battle nanti untuk mencari 10 tim terbaik yang nanti akan mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan prototipe produknya. Lanjut Mas Erik. Nah, ini persyaratannya teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi pesertanya mahasiswa diploma maupun S1 ya. Lalu ada satu dosen pembimbing dan mahasiswanya juga diharapkan lintas disiplin ilmu ya. Jadi bukan satu jurusan gitu ya atau satu program studi. Jadi ada lintas disiplin ilmu. Nah, tema proposalnya nanti tema umumnya adalah solusi teknologi berbasis inovasi untuk memecahkan emerging challenge nasional ya, dengan beberapa fokusnya antara lain ketahanan pangan, lalu ada energi terbarukan, lingkungan, dan bidang lainnya yang sesuai dengan solusi teknologi berbasis inovasi tadi. Jadi teman-teman nanti pada saat mendaftar nanti ada pilihan tuh, mau pilih tema yang mana ya, apakah yang ketahanan pangan atau yang energi terbarukan, lingkungan atau bidang lain yang mungkin teman-teman nanti mau usulkan dan bisa memecahkan challenge tadi ya, tantangan-tantangan nasional ya untuk kemajuan bangsa. Next. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaannya. Jadi untuk panduannya kita sudah susun. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa download panduannya ya. Dan juga kita sudah siapkan juga nanti form pendaftaran.
Nah, kita sudah masuk yang poin kedua nih, yang sekarang sosialisasi ya, sosialisasi ke mahasiswa dan juga ke dosen ya. Nanti di tahap ketiga ada seleksi peserta. Nah, kita akan menyeleksi dari proposal yang masuk dan 25 peserta yang lolos, kita akan ikutkan bootcamp selama 2 hari ya di sini di Gedung Sains Startup Center di STP IPB Taman Kencana. Lalu ada coaching ya, coaching dan juga ada pitching battle ya. Jadi 25 tim akan memaparkan pitch deck bisnisnya masing-masing atau pitch deck rencana pengembangan bisnisnya masing-masing di hadapan reviewer ya. Nah, nanti dari 25 kita akan pilih 10 nanti yang akan mendapatkan pendanaan atau grant dan pendampingan dari tim kami dalam mengembangkan prototipe produk atau bisnisnya. Terakhir juga kita akan lakukan juga matching dengan industri atau investor ya melalui kegiatan bisnis matching. Oke, next. Nah, ini teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita sudah siapkan link panduannya ya. Di situ bisa langsung di-download, teman-teman bisa langsung pelajari. Jadi mohon nanti dapat dipelajari ya, teman-teman, panduannya dipelajari, dilihat, dibaca sehingga nanti semua template-nya sesuai ya, template proposalnya sesuai. Dan kita juga sudah siapkan link formulir pendaftarannya ya. Nah, kita berharap maksimal 16 Agustus jam 00 itu proposal sudah pada masuk nih ya. Jadi proposalnya sudah masuk dan lebih dari 25 tim sudah mendaftar. Dan nanti kalau yang memang 25 lolos tentunya nanti kita minta hard copy proposalnya ya sebagai peserta finalnya. Oke, lanjut Mas Erik. Nah, ini tahapan seleksinya ya. Kita pertama ada tahap seleksi administrasi. Jadi nanti yang akan kita minta pada saat pendaftaran teman-teman melampirkan KTM ya sebagai bukti sebagai mahasiswa. Lalu juga ada surat izin mengikuti program hackathon ya dari kampusnya atau dari ketua program studi. Karena kan eh, mungkin kan statusnya masih mahasiswa. Nanti kalau pas lagi ada program bootcamp atau coaching itu bisa izin gitu ya dari tidak mengikuti perkuliahan. Lalu untuk dosen pendampingnya nanti melampirkan surat kesediaan sebagai dosen pendamping gitu ya atau dosen pembimbing dari tim tersebut. Dan semua tim juga melampirkan CV gitu ya, CV dari timnya. Lalu yang kedua nanti seleksi substansi. Seleksi substansi tentunya nanti kita akan melihat proposal ya, melihat proposal, kesesuaian proposal dengan dokumen dan juga substansi ya, substansi dari isi proposal tersebut kita akan melihat dan dinilai oleh tim reviewer. Sehingga nanti kita akan melakukan rapat pleno dan mengumumkan hasil hasil seleksi dan hasil peserta ya, 25 peserta. Dan nanti akan melalui SK rektor ya, SK rektor untuk 10 tim pemenang ya, 10 tim terbaik. Oke, next. Nah, ini timeline-nya Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi kita hari ini kita sosialisasi program tanggal 4 Agustus. Lalu kami berharap Bapak, Ibu, teman-teman bisa segera mendaftar maksimal tanggal 16 Agustus jam 00. Lalu di tanggal 18 Agustusnya kita mulai lakukan seleksi proposal ya, baik seleksi administrasi maupun seleksi substansi. Lalu di kegiatan selanjutnya akan kita laksanakan bootcamp selama 2 hari. Lalu ada coaching dan juga pitching ya, kompetisi BMC dan juga pitch deck. Nah, ini pitching battle nanti ya. Jadi 25 startup, 25 tim ini akan memaparkan ide bisnisnya ya melalui pitching battle nanti ya. Nah, dari 25 tadi seperti disampaikan, kita akan kurasi menjadi 10 tim terbaik ya, 10 tim terbaik dan kita akan berikan dana grant pendanaan untuk membuat atau mengembangkan prototipe produk
ataupun prototipe bisnisnya, gitu ya. Nah, lalu di selama September sampai November nanti ada pendampingan dan juga mentoring dari tim kami sampai dengan prototipe produk atau prototipe bisnis tersebut jadi gitu ya. Nah, terakhir kita akan lakukan monef dan juga matching dengan industri atau investor ya. Terakhir baru di bulan November akhir kita akan workshop untuk laporan hasil atau laporan akhir dari program hackathon. Lanjut Mas Erik. Nah, ini pendanaannya ya jadi dari 25 tim tadi akan dipilih 10 tim terbaik akan dapat dana pengembangan produknya itu 35 juta per tim gitu ya. Jadi 35 juta per tim. Nah, dananya nanti boleh untuk apa aja? Boleh untuk bikin prototipe produk, boleh untuk validasi produk atau pasar ya. Lalu untuk branding itu bisa ya. Dan juga untuk KI ya. Jadi untuk misalnya merek, untuk mau paten ya atau hak cipta dan sebagainya ya. Dan komponen dana 35 juta ini tidak boleh untuk gaji ya, tidak boleh untuk gaji atau honor untuk timnya dan tidak boleh juga untuk pembelian sarana prasarana yang bersifat investasi ya, seperti peralatan mobil, motor dan lain-lain ya, itu nggak boleh. Nah, pencairannya nanti dalam satu termin aja. Jadi setelah pengumuman, lalu kita nanti ada penandatanganan kontrak, penyusunan target output, action plan, dan RAB. Jadi tiap tim nanti kita akan fasilitasi menyusun target outputnya masing-masing dan menyusun action plan dan RAB-nya 35 juta untuk apa saja gitu ya. Nanti kita bareng-bareng tanda tangan. Jadi setiap tim juga nanti akan tanda tangan nih bersama dengan tim STP bahwa kita sepakat target tim A atau tim 1 ini target outputnya apa saja ya. RAB-nya akan digunakan untuk apa saja. Lalu kita nanti akan tanda tangani itu. Dan tentunya nanti seluruh penggunaan dana ada nanti harus dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban resmi ya sesuai standarnya IPB. Nanti kita akan berikan ya pada saat kegiatan berjalan. Next. Nah, ini contoh lampirannya, template-templatenya ya. Ini cover proposalnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi ini harus sesuai dengan template ya, teman-teman ya. Itu semuanya ada di panduan. Jadi jangan bikin proposalnya proposal yang ada gitu ya, atau proposal PPT gitu. Jangan, tapi harus sesuai dengan template. Nah, ini contoh covernya misalnya ya. Covernya seperti ini. Lalu outline-nya apa saja? Mulai setelah sampul ada ringkasan eksekutif ya. Terus ada daftar isinya ya. Lalu ada mulai bab 1 sampai dengan bab terakhir ya. Bab 1 ada pendahuluan. Lalu bab 2 ada aspek SDM ya. Ada tim prasartapnya itu siapa saja ya. Dosen pembimbingnya siapa, ketua timnya siapa ya. Termasuk juga kita lihat jenis kelaminnya ya, jurusan, fakultas, dan juga pengalaman terkait kewirausahaan dan bisnis jika ada gitu ya, itu dituliskan di situ ya pengalamannya. Oke, next. Lanjut Mas Erik. Lalu bab 3 itu aspek produk. Nah, nanti keunggulan produk yang mau dibikin ini apa nih kira-kira ya. Lalu juga kontinuitas bahan bakunya seperti apa, uji produk yang akan dilakukan seperti apa, dampak sosial lingkungannya seperti apa ya. Atau kalau sudah ada prototipe produk atau rencana prototipe produk ya silakan dimasukin gitu ya. Terus aspek pasar dan bisnis. Nah, kira-kira ini kalau teman-teman tahu target pasarnya ya, itu silakan dimasukkan ya. Dan juga analisa kompetitor, perbandingan dengan produk yang sudah ada nih. Produk saya nanti seperti apa keunggulan-keunggulannya, kira-kira seperti apa keunggulannya dari berbagai aspek gitu ya. Lalu juga kita sampai bab 4 ya. Lalu format surat izin mengikuti program. Ini contoh-contoh format surat izin mengikuti program hackathon. Ya, di sini ada nama mahasiswa ya. Jadi nanti
yang menandatangani tentunya mahasiswa ya ini ya, izin mengikuti program, terus surat ketersediaan dosen pembimbing ya, ada nama lengkap dosennya ya, jenis kelamin dan seterusnya. Nah, ini kita inikan lengkap ada di panduan ya, ada di panduan. Terus lanjut Mas Erik. Nah, oke. Mungkin itu saja panduannya ya. Memang cukup singkat ya dan memang tidak terlalu banyak, tapi yang jelas poin-poinnya harus teman-teman ikuti sesuai dengan template gitu ya. Sesuai dengan panduan yang ada di dalam panduan hackathon ini. Nah, itu mungkin Bapak Ibu teman-teman, saya yakin banyak yang akan bertanya. Ya, mungkin kita akan buka sesi pertanyaan. Kami serahkan ke moderator. Makasih Mbak Febi. Baik, terima kasih Profesor Hani dan juga Pak Deva atas pemaparannya terkait program Hackathon PrimeSet. Mungkin selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Teman-teman peserta Zoom bisa langsung raise hand atau juga melalui chat jika ada kendala. Nah, ini udah ada nih yang pertama. Baik, mungkin kepada Mas Rizky bisa langsung on mic-nya. Baik, baik Kak, izin bertanya dan Pak juga izin bertanya. Untuk program hackathon ini kan pendanaan maksimal yang didapatkan itu kan di 35 juta. Dan ini kan juga pernah juga ada program bisnis gini di PMW atau program mahasiswa wirausaha yang juga awalnya juga sama, bilang juga dapatnya di maksnya sekitar berapa. Dan apakah ada minimal pendanaan yang akan didapatkan gitu Pak dari 35 juta? Karena kan dibilangnya itu maksimalnya 35 juta, berarti kan lebih banyak kemungkinan itu akan mendapatkan di bawah 35 gitu Pak. Jadi kisaran yang akan didapatkan seminimal-minimal mungkin jika 10 besar itu mendapatkan berapa ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Mas Ihsan dari mana Mas Ihsan? Jurusan apa? Rizky dari jurusan apa? Dari analisis kimia Pak. Analis kimia ya. Oke, jadi 35 itu semuanya satu tim semuanya dapat 35 Mas Ihsan. Kalau untuk program ini. Gitu ya. Jadi nggak ada yang nanti kurang dari 35 atau lebih dari 35. Semuanya nanti dapat 35. Itu Mas Ihsan. 10 tim terbaik masing-masing dapat 35 untuk pengembangan prototipe produk atau prototipe bisnisnya. Itu Mas Iksan, Mas Rizky. Ya. Baik Pak, kasih Oke Pak. ya, oke, sip. Baik, mungkin jika ada pertanyaan lagi langsung di drop aja di chat atau bisa langsung raise hand. Ayo teman-teman jangan malu-malu biar bisa langsung clear dan segera dibuatkan proposal ya. Mas Yuka. Oh, ini ada pertanyaan melalui chat nih Pak. Saya izin bacakan ya dari Al Haikal. Izin bertanya, apakah yang tidak mengikuti Zoom meeting ini masih bisa ikut kegiatan hackathon atau tidak? Karena ada teman kami yang terlambat mendapatkan informasinya. Ya, baik, makasih Mbak Feby. Pasti bisa ya. Jadi setelah ini kami akan kirimkan flyer berikutnya, yaitu flyer untuk teman-teman mendaftar dan juga mengupload proposal. Plus flyer yang berisi di dalamnya adalah link untuk mengupload proposal dan mendaftar dan link kita bisa mendownload panduannya ya. Jadi kita berharap juga teman-teman yang hadir di sosialisasi hari ini bisa melakukan apa istilahnya? Jarkom ya. Jarkom ke semua mahasiswa yang ada di lingkungannya masing-masing gitu ya. Jadi setelah ikut sosialisasi, harapannya teman-teman yang ada di sini segera menyampaikan ke ke dosennya, ke teman-teman seangkatannya ya, baik yang satu jurusan maupun lintas jurusan ya, itu disosialisasikan ya, supaya nanti
banyak calon-calon tim yang nanti mendaftar. Karena kan tadi syaratnya harus lintas disiplin ilmu ya. Jadi harus beda jurusan nanti dalam satu tim itu. Jadi boleh banget ya, boleh banget. Malah nanti teman-teman harus bisa membantu juga menyebarkan informasi ini di komunitasnya masing-masing. Itu mungkin. Baik, apakah sudah cukup, Haikal? Selanjutnya mungkin dari Tabrizi, izin bertanya Kak, ini mau nanya apa ya? Bisa langsung di drop pertanyaannya atau mau on mic? Itu April Bismillahirrahmanirrahim. Iyasa juga mau tanya tuh. Ya. Selamat sore Pak Deva, Kop Rohani, Mbak Febi, dan Mas Yupa. Izin bertanya berkaitan dengan program Hackathon ini, apakah memang harus usaha yang memang prototype, apa yang memang sudah berjalan bisa dikembangkan gitu? Itu pertanyaan yang ke satu. Terus pertanyaan yang kedua adalah, ini kan harus lintas jurusan ya Mas Deva. Kalau misalkan lintas kampus itu kira-kira dalam satu tim bisa atau enggak gitu? Itu aja sih mungkin Mas Deva untuk pertanyaannya. Terima kasih. Selamat Oke, baik. sore. Baik, Mas Tabrizi. Mungkin Tabrizi. Baik, saya coba jawab yang pertama ya. Ini program hackathon ini adalah untuk prototype produk, Mas Tabrizi. Bukan yang udah jalan bisnisnya, bukan. Karena ini kan targetnya adalah pra startup luarannya, calon startup gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman nih satu tim punya ide produk apa, nah itulah yang menjadi target dari program hackathon ini. Ide bisnis inovatif yang sesuai dengan tema-tema tadi yang disampaikan ya. Jadi bukan untuk bisnis yang udah jalan, bukan. Justru yang belum jalan bisnisnya kalau ini ya. Belum jalan melalui program ini tadinya punya ide-ide inovatif atau hasil-hasil riset dari dosennya, oh ini bagus nih risetnya, kita jadikan produk inovatif ya. Nah, itu bisa melalui program ini ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, apakah bisa lintas? Bisa ya. Ini bisa lintas disiplin maupun lintas kampus ya. Seperti tadi Bu Erika juga Bunda sudah menyampaikan ini bisa lintas kampus ya. Misalnya IPB dengan UIK atau dengan Juanda itu bisa. Yang penting ada satu dosen pendampingnya. Syaratnya itu harus ada satu dosen pendampingnya. Itu mungkin. Siap, baik Mas Deva, terima kasih untuk Ya, jawabannya. sama-sama. Baik, mungkin selanjutnya dari Muhammad Adil, bisa langsung on mic aja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Muhammad Adil Ilyasa ya, dari mahasiswa IPB Angkatan 60. Saya ingin bertanya terkait penggunaan dana tadi ya. Di hackathon itu kan ada beberapa komponen biaya yang tidak dapat dipergunakan gitu. Salah satunya di peralatan. Nah, di sini saya ingin bertanya, jika saya kan ada niatan untuk apa ya, membangun smart farming di sini ya, yang dimana tentu di situ tuh kita butuh yang namanya kandang gitu untuk si ternak tersebut gitu. Jika luaran yang saya ingin dapatkan di sini adalah daging kelinci misalkan rendah kolesterol gitu, untuk selama prosesnya pemeliharaan segala macam itu kan kita butuh yang namanya kandang ya Pak ya, untuk si hewannya gitu. Mungkin boleh lebih dijelaskan aja sih Pak, peralatan di sini tuh yang tidak boleh apa aja begitu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Oke, baik Mas Adil. Kalau terkait peralatan, maksudnya adalah komponen peralatan yang bisa dibeli jadi langsung ada di pasar. Contoh laptop gitu ya. Atau misalnya apa nih? Motor, AC gitu ya. Nah, itu adalah contoh peralatannya. Sementara kalau peralatan yang kita bisa rakit ya, itu kalau menurut saya sih bisa ya. Ya Pak Rani ya. Bisa dirakit, jadi bahan pertanggungjawabannya adalah bahan habis pakai. Nah, itu kalau menurut saya bisa gitu ya. Tapi nggak tahu mungkin Pak Rohani atau Bunda Erika ada masukan lain terkait ini. Saya mohon arahan juga dari Prof. Oke, Erika ya atau Pak ini Rohani. makasih Mas itu. Ini Mas Adil mahasiswa apa PET ya?
Ya, betul Ibu. Ini Mahasiswa sama Vapet. bundanya. Kalau urusan kandang mengandang untuk pinjam, untuk coba bisa bikin surat ke dekan, ke Pak Idat untuk menggunakan kandang itu. Kalau nanti terpilih kan, tadi nggak mungkin sewa kandang ya. Kandang kita punya kandang apa ini pakai apa? Ruminansia atau pakai unggas atau apa? Rencana non ruminansia Ibu, Oh, non kelinci, ya. luminansia kelinci apalagi nanti kan Hmm. bisa ya itu di kandang di tempatnya di tempat Bu Dewi dan tim ya itu bisa menggunakan kap kandang ya atau di tempatnya Pak Asep ya Asep Gunawan ya. Tapi artinya dana 35 juta itu bukan untuk bikin kandang ya Mas Depa ya, bukan untuk sewa kandang. Tapi dana kalaupun dapat nanti dana yang untuk peralatan itu yang memang peralatan yang spatnya jadi bagian dari ya Mas Depa. Jadi bagian ada sesuatu yang mau dibuat bagian dari. Jadi semacam kayak bahan itu tadi bisa jadi bahan habis pakai ya. Karena Yang habis bisa pakai. digunakan untuk nambah misalkan sudah ada kandang bla 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 tinggal nambah automatic drinkingnya Betul kecil Bunda. gitu ya. Itu bisa Betul, nak betul. ya. Itu bisa, Tapi betul kalau Bunda. mau bikin kandang gede nggak cukup tanahnya 35 juta. Ya nanti pinjam minta ke Pak Idat. Bilangin kalau Pak Idat Pak Dekan dengan situ kata Bunda pinjam gitu ya. Bikin surat resmi karena semua aset yang ada di fakultas adalah aset IPB. Jadi boleh dipakai oleh mahasiswa gitu. Ya. Oke, baik Ibu. Kalau misalkan saya udah ada lahannya sendiri, terus kan kalau untuk kelinci ini kan kandangnya beda ya Bu sama kandang-kandang ruminansia yang Oh, besar jadi gitu. ya jadi mau bikin Kayak kandang kelinci yang ceritanya. kotak gitu, yang besi-besi tralis. Ya, Oh. betul Ibu itu. Kalau gitu Ya, gimana ya Bu? jadi kalau 35 juta nggak cukup bikin kandang. Kandangnya kecil nanti jadi apartemen kecil ya. Jadi mungkin bantuan ya Mas Depa ya. Bantuan penyempurnaan. Kalau kandangnya kelinci kan tinggal beli kawatnya kan gitu ya. Ya, iya betul Ibu. Nah, karena kelinci nggak pakai AC dia ya. Jadi kandang kelinci, kawatnya, tempat minumnya itu mungkin masih memungkinkan ya Pak Depa ya. Iya. Jadi memungkinkan kegiatan itu tetap berjalan dengan dibantu. Jadi bagian karena kan dananya nggak banyak ya. Kalau udah jadi startup itu kan biasanya setelah startup kalau udah bagus itu akan banyak itu bantuan-bantuan ya. Ya. Ya, kayak itu aja. Monggo Mas Oke. Depa. Baik, makasih Bunda. Gitu paling Mas, kita kalau untuk yang peralatan pendukungnya itu bisa kayak alat otomatisasinya ya, atau apa itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk bikin alat itu mungkin nggak cukup ya. Kalau bikin kandang itu dananya cuma 35. Nanti untuk ininya, untuk bahan habis pakai yang lainnya nanti nggak cukup gitu. Nanti habis buat kandang doang gitu. Emang mahal nggak, berapa biayanya bikin kandang itu, kelinci itu, Mas Adil? Ya Bapak, untuk galvanis sendiri kandang kelinci itu setahu saya masih di angka ratusan ribu gitu sih Pak. Oh, Per ratusan kandang ya ribu. kayak 1 meter kali 1 meter gitu, Oh, ratusan ribu nggak sampai jutaan ya. oh. Kalau ratusan ribu sih masih bisa kali ya Bunda ya. Kalau untuk kandang kelinci itu, untuk Masih masuk masih selagi masuk ya. dia mensupport Ya, kegiatannya ya, ya. Kan ya, nanti ya. bisa dinilai berarti kan kandang itu dia perlu apa saja. Yang jelas dia perlu tempat. Ini kelinci ya, mau pakai kelinci ya. Kalau Iya, kelinci iya Ibu ada tempat rencananya. makan, Hmm. ada pemisahan fesesnya sama itu kan ada ya. Kalau pakai galvanis gitu sih nggak mahal kan dia perlu kawat ya gitu ya kawat-kawat. Dibuat aja di dalam RAB-nya dan dia menjadi bagian dari keberhasilan bisnisnya Mas Depa. Kuncinya itu. Jadi bukan hanya aksesori ya, tapi tempat dia media untuk bisa berhasilnya bisnis kelincinya gitu kan ya, Dil? Oke, siap Ibu, jelas. Ya, Ya. semester berapa kamu ya? Semester 5 Ibu, baru masuk semester Oh ya 5. udah kan pernah ketemu kami ketemu Bunda ya. Ya. Oke, lanjut Mas Depa. Baik, ada pertanyaan lagi. Oh, ini ada di chat ya Mbak Feby ya. Ya, Pak. Izin saja. Coba bacakan untuk dari Mas Mufli. Apakah hanya untuk mahasiswa S1? Kalau mahasiswa S2, apakah boleh juga ikut program hackathon ini? Eh, S2 ya. Nah, gimana nih Bunda? S2 boleh nggak? Kemarin kita di panduan sih saya nulisnya eh, diploma dan S1. Tapi kalau kata menurut Bunda S2 masih boleh, ya kita bisa saja masukin S2.
Monggo Bunda, boleh nggak S2? Di dalam itunya hangkatan itunya ke S1 ya? Kalau S1. dari panduan diktinya tulisannya mahasiswa aja. Oke, kalau mahasiswa adalah combine ya, kombinasi S2 S1. Oke. Atau dua, kan sekarang kita vokasi pun tidak ada lagi D3 kan, semua D4. Jadi sama Ya, aja S1 terapan ya. ya. Sangat bagus kalau dia Berarti kakaknya boleh ya Bunda ya? S2. Ada Ya, jadi timnya ada yang S2 S2, ada S1 boleh kombinasi. ya? Kan ada 3 Ya, dan 4 ya. Jadi bisa saja yang leadernya itu keilmuannya mau S2, tapi kan ada itu ujung-ujungnya hitung ekonomi, ada dari mahasiswa PEM kan ya, gitu ya. ya. Syukur-syukur jadi bisa kombinasi dan ada mahasiswa vokasi kayak kita punya ini di Plantaria kan ada mahasiswa Betul, S1, betul. S2, S3 Dua. bahkan dari UGM, ada dari UGM, ada dari UI yang gabung kan gitu ya. Iyalah, Ya. makanya kita inginnya hackathon ini menjadi ajang untuk kita berkolaborasi. Nah, kolaborasi ya strata juga boleh Mas Depa. Ya, baik. Ya, oke. Baik, makasih Bunda. Jadi boleh ya, Mas tadi yang nanya ya Mbak Feby ya. Jadi boleh kombinasi S1 dan S2 boleh gitu ya. Oke, ada yang nanya lagi? Ada Pak, ini dari Putri Rahma. Izin bertanya, untuk tahap pitching BMC dan pitch deck, apakah dilakukan secara daring atau luring? Oh, luring dong. Semuanya luring ya Pak? Semuanya luring. Kan kita pada saat pitching mau lihat gaya ngomongnya di atas panggung seperti apa, gitu kan? Nanti nanti semuanya luring nanti, gitu. Baik, selanjutnya dari Reza, apakah alumni juga bisa ikut program hackathon? Nah, kalau hackathon kan memang khusus untuk mahasiswa gitu ya Mbak Feby ya. Jadi bukan untuk alumni tapi untuk mahasiswa aktif gitu. Jadi mahasiswa yang masih kuliah ya. Jadi untuk mahasiswa yang masih kuliah, bukan untuk alumni. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ahmad Zufar. Untuk tema pendidikan masuk nggak masuk Pak? Dan hackathon di sini apakah produknya harus aplikasi saja atau bisa produk fisiknya juga? Ini produknya bisa fisik ya, bukan hanya aplikasi saja. Itu kan tema-tema yang tadi disebutkan kan ada agrotek, ada lingkungan. Satu lagi apa tuh? Agrotek, pangan, lingkungan ya. Itu memang harus fisik, prototipe produknya harus jadi. Misalnya mau bikin apa nih? Makanan kesehatan untuk balita misalnya. Nah, di akhir program dengan dana 35 juta itu harus jadi tuh prototipe produknya lengkap yang sudah dikemas gitu, Mbak Feby. Ya, jadi harus sudah jadi. Nah, apakah boleh untuk tema-tema yang lain? Kalau memang dirasa itu sesuai dengan tadi isu emerging challenge ya untuk inovasi nasional itu silakan saja diusulkan. Yang penting ada inovasinya jelas ya gitu seperti itu. Dan apalagi kalau memang hasil risetnya dosen itu lebih diutamakan dalam penilaiannya nanti ya, dalam poin penilaiannya itu lebih diutamakan kalau itu ada hubungannya dari hasil invensinya kampusnya masing-masing. Itu Mbak Feby. Baik, ini ada pertanyaan juga mungkin sama ya. Program ini tidak bisa diikuti untuk alumni. Tapi kalau misalnya dalam satu tim ada yang anggotanya alumni, bisa atau tidak Pak? Atau semuanya harus mahasiswa ya? Harus mahasiswa. Kayaknya harus mahasiswa semua ya. Ya, kan ada dosen pembimbingnya nanti kan. Jadi satu tim itu kan ada satu orang dosen pembimbing. Dan memang yang kita buat ini kita khususkan untuk mahasiswa. Ya mungkin nggak tahu saya hackathon di tempat lain ada juga yang dari umum ataupun alumni boleh ikut. Tapi yang kita buat sekarang ini di program ini kita khususkan untuk mahasiswa. Tapi kembali lagi Bunda, mungkin kalau Bunda Ya, ada arahan lain. mungkin karena kan kita peruntukan untuk mahasiswa ya, kan mahasiswa ini juga ada seperti yang kayak PKM mahasiswa, PKMK kan gitu ya Mas Depa ya. Tapi melalui program ini kita juga bisa sampai untuk yang sudah alumni kan nanti bisa ikut program Startup DM. Kan ada ya, DMIPB kan tahun-tahun tiap tahun ada. Ada Kita tiap tahun tahun. ini ada 25 yang sudah jadi alumni ingin bisnis gitu kan ya. Ya, Nah, ya, ya. dan tidak hanya alumni kita tapi alumni dan masyarakat. Nah, itu yang alumni bisa masuk di program kita tahun depan. Ya Ya, ya, inkubasi ya. bisnis yang startup.
Nah, kalau yang ini kayaknya lebih diperuntukkan untuk mahasiswa dulu Mahasiswa lah. ya, baik Ya, baik. biar kita bisa, bahkan kita mahasiswa pun kita bagi ya, dari Iya, 20 itu kita bagi untuk yang teman-teman di luar IPB kan ya, biar kita iya. bisa kolaborasi. Gitu Mas Depa. Baik Bunda, makasih Bunda. Jadi Sama-sama. memang khusus untuk mahasiswa ya, Mbak Febi ya. Kita khusus untuk mahasiswa ya. Baik, tadi mahasiswanya juga boleh kombinasi tuh, bisa vokasi, bisa S1 maupun S2 gitu ya. Bisa seperti itu. Baik, sepertinya pertanyaan di kolom chat sudah selesai. Jika mungkin ada pertanyaan lagi yang mau raise hand, teman-teman masih bisa. Silakan. Habis ini langsung bikin proposalnya soalnya nih ya, Mbak Betul. Febi. Deadline-nya sisa Berapa hari lagi Mbak Febi? 2 minggu. Oh, 2 minggu cukup lah. 2 minggu proposalnya gampang kok ya, simpel ya, template-nya, outline-nya juga sederhana kok. Yang penting teman-teman harus bikin tadi apa surat permohonan izin ya, Mengikuti permohonan program izin dan juga surat dosen pembimbing ya, dosen pembimbing. pendampingnya juga harus ada nanti. Kesediaan sebagai dosen Pembimbing. pembimbing ya, kesediaan sebagai dosen pembimbing. Silakan Izin teman-teman Pak sebelum bikin Depa. proposal. Ya Bunda. Ya, mungkin untuk semua ya anak-anakku mahasiswa, karena ini nanti perlu intensif ya dengan pembimbing, carilah pembimbing yang memang bisa punya waktu untuk mendengarkan, untuk membantu gitu ya Mas Depa, untuk membimbing mahasiswanya ya. Jangan cari yang super sibuk, nanti akhirnya anak-anak tidak dibimbing, kalian habis waktunya ngejar-ngejar pembimbingnya. Nah, sekarang banyak di semua universitas kan ada dosen senior, ada dosen junior. Ada juga yang junior tapi super sibuk ya Mas Depa ya. Ada juga yang senior super sibuk juga. Nah, mohon benar-benar berdiskusi dengan para pembimbingnya dulu gitu ya Mas Depa. Terutama sesuai dengan yang apa konteks dari yang bisnis yang mau diusulkan. Ya, gitu ya. Sehingga Sesuai benar-benar fokus fokus bisnisnya. bidangnya. Jadi karena bisnis itu nggak akan satu bidang ilmu, tapi berbagai. Tapi fokus bidangnya yang mana, sehingga nanti pembimbing benar-benar memberikan arahan kepada anak-anak, gitu ya, kepada mahasiswa. Gitu pesannya. Nanti kan di SK kan ya pembimbingnya ya Mas Depa ya. Iya, Dan juga nanti kita minta dengan apa dari SK-nya kan ada SK rektor ya nanti karena ini pendanaan iya, ya. Ada iya. SK dari Pak itu ketetapan dan juga ada SK rektor dan juga kita masukkan SK sebagai pembimbingnya. Sehingga di sana juga bisa menjadi apresiasi untuk pembimbingnya program hackathon ini yang bisa dimasukkan menjadi apa BKD lah apa namanya apresiasi penghargaan di akademik ya. Gitu Mas Depa. Ya, Makasih. ya. Baik, makasih Bunda. Boleh. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Al Boleh. Haikal. Ya, Untuk satu tim tidak lintas disiplin, apakah boleh atau wajib lintas disiplin? Kayaknya perlu lintas ya karena hitungan ekonomi kan bidangnya lain itu. iya. Ya, Diutamakan lintas disiplin, Mbak Febi. iya. Mm-mm. Ya, begitu ya Lintas Mas. disiplin. Al Haikal harus lintas disiplin satu tim Ya, anggotanya. misalnya jurusannya yang satu jurusan eh, C, sekarang udah nggak ada ya. Misalnya satu jurusan ESL, satu lagi jurusan manajemen ya boleh gitu. Asal jangan ESL dua-duanya itu nggak boleh gitu. Harus beda jurusannya. Gitu Mbak Febi. Baik, untuk PPT hari ini mungkin nanti akan kita share melalui Zoom meeting ini ya. Sama mengingatkan lagi yang hadir dalam Zoom meeting ini bisa mengisi link kehadiran absensi. Mungkin nanti akan kita kirim kembali ya di grup. Link apa? Yang mau ditanya
Ayo teman-teman jangan Teman-teman, malu bertanya. ayo ini soalnya habis ini kan langsung upload nih, langsung registrasi nih. Udah pada banyak yang mau registrasi kayaknya Mbak Feby nih. Betul, Semangat harapannya registrasi nih. setelah ini langsung buat proposal. Jadi nggak PC-PC lagi nanya, Kak ini gimana gitu. Betul betul seperti itu. Pokoknya jadilah proposalnya itu sebetulnya 2 jam juga jadi ya Mbak Feby ya. Gampang itu Betul. template-nya. Mm-mm. Ya, untuk PPT sudah kami kirim juga di chat room-nya ini ya. Teman-teman bisa langsung di-download. Pak, ada satu pertanyaan lagi dari Zahira Dwi. Jika dalam 5 orang anggota terdapat 2 orang anggota yang satu jurusan, apakah bisa? Gimana Pak Ron? Pak, ada Ya, pertanyaan? sebentar, saya mau konfirmasi dulu ke Pak Rohani. Baik. Terus Pak Rohani. Baik adik-adik mahasiswa yang mudah-mudahan semangat ya untuk mengajukan proposal. Jadi kalau hackathon ini keluarannya adalah prototipe produk ya, lengkap dengan model bisnisnya gitu ya. Jadi pendanaan yang tadi itu digunakan untuk membuat prototipe. Anda kan punya ide ya, dari kreativitas Anda ini mau merancang bisnis ya. Jadi tidak mungkin dong satu disiplin ilmu saja. Ada yang ahli desain, ya kan? Ada yang ahli manajemen usaha, ada yang ahli promosi dan pemasaran, kan begitu ya. Nah, terkait dengan prototipe produk itu minimal ahli desain ya, desainer ya, yang akan mewujudkan ide atau kreativitas Anda ke dalam bentuk yang bisa kita lihat ya, bentuk 3 dimensi ya. Itu intinya di situ, bukan menghasilkan produk yang siap untuk dijadikan bisnis, bukan. Jadi kalau kandang itu misalnya close house ya, dengan lingkungan yang terkontrol, suhunya bisa dikendalikan, pH-nya, mungkin juga ada sensor-sensor untuk mengetahui kontaminan dari gas metan gitu ya. Nah itu bentuknya prototipe. Kalau prototipe kan ukuran paling hanya berapa 40 cm kali 60 cm gitu ya. Tapi di situ bisa ditunjukkan ya, bisa ditunjukkan bagaimana lingkungan di dalam kandang itu bisa dikontrol ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau produknya produk pangan misalnya ya, minuman, itu biasanya terkait dengan formulasi produk ya. Sudah menghasilkan formulasi produk, rasanya enak gitu ya, ingredientnya lengkap begitu, tapi juga kemasannya bisa didesain sendiri ya, sehingga Anda bisa merancang botolnya sendiri begitu, nanti tinggal datang ke pelayanan jasa 3D design. Kebetulan di kami di SCBB IPB ada salah satu tenan yang menerima jasa layanan 3D design. Nah, didesain, kemudian setelah didesain itu bisa didaftarkan HKI-nya sebagai desain industri. Setelah itu label kemasannya, Anda merancang dengan kepiawaian Anda menguasai desain grafis, ya, Photoshop, Corel dan sebagainya, Anda merancang label kemasannya lengkap dengan informasi sesuai dengan undang-undang pelabelan pangan, gitu ya. Termasuk juga kalau produk pangan, informasi nilai gizinya. Nah, itu menghasilkan prototipe produk. Tapi modal tidak hanya prototipe produk saja kan,
model bisnisnya akan seperti apa. Apakah Anda akan sebagai perusahaan manufacturing, produk atau produknya cukup maklun di perusahaan lain, atau akan menjadi jasa layanan, ya distributor dan sebagainya. Nah, ini kan model bisnisnya akan berbeda-beda, termasuk juga misalnya layanan jasa, ya tentu akan berbeda dengan manufacturing, ya. Begitu. Jadi prototipe produk dan model bisnis tentu tidak bisa dari disiplin ilmu yang tunggal, gitu ya. Tapi minimal ada 3 disiplin ilmu, ya, teknologinya, kemudian manajemen bisnisnya, gitu ya, dan mungkin satu lagi apa yang kira-kira sesuai. Begitu, ya. Jadi semangat ya untuk membuat proposal hackathon. Dan ini prototipe produk ini bisa saja menjadi cikal bakal Anda untuk merealisasikan, ya, bisnis ke depannya. Oleh karena itu saya berharap Anda yang pernah pengalaman mengikuti program PKM Kewirausahaan atau program Capstone, ya. Program Capstone kan merancang alat, ya. Kalau di departemen kami ada Capstone rancangan teknik, itu membuat prototipe produk, gitu ya. Nah, ini tinggal dituangkan model bisnisnya akan seperti apa. Saya kira selangkah lagi nih bagi adik-adik yang sudah pengalaman mengajukan proposal PKN atau mengikuti kuliah Capstone. Saya kira relatif sudah ada bimbingan, ya, di sana, ya. Saya kira itu Pak Dira tambahannya. Kantor MUI udah bisa ya? Baik, Iya, Roni. terima kasih Pak Roni. Kantor MUI udah bisa ya? Berarti kalau misalnya dari 5 mahasiswa, 2, tadi maksudnya gitu pertanyaannya ya, 2 itu sama jurusannya, nggak apa-apa. Yang penting 3 lainnya atau 2 lainnya beda jurusannya. Itu sih menurut saya. Gitu ya. Baik, ada Jadi minimal ada 3 lah, 3 lintas disiplin ilmu lah dalam satu tim itu. Baik, Pak, ada pertanyaan lagi dari Universitas Nusa Bangsa, ya. Hamzah, izin bertanya, untuk proses pendaftaran dilakukan terlebih dahulu atau berbarengan dengan penguploadan proposal? Oh, bareng dong, gitu. Bareng. Jadi saran saya, setelah sosialisasi hari ini, teman-teman buka juklaknya, panduannya, ya, di-download panduannya, dibaca panduannya, ya, semuanya, lalu disiapkan semua berkas-berkasnya, ada dokumen proposal, ada apa, KTM, ya, ada surat, ada CV, lalu ada surat izin apa, izin mengikuti program hackathon. Terus ada surat kesediaan dosen pembimbing. Nah, itu semuanya disiapkan. Udah ada semua. Buka form pendaftarannya, form Bitly pendaftarannya. Nah, itu baru mulai ngisi satu persatu dan upload berkas-berkasnya ke situ, ke Bitly situ. Itu sih menurut saya. Jadi dibaca panduannya itu setengah jam, 10 menit lah. 10 menit baca panduannya itu bisa dengan jelas kita bisa tahu apa-apa aja berkas yang memang harus disiapin. Nggak banyak kok, nggak terlalu banyak ya Bu Wiwi ya. Nggak terlalu banyak berkasnya. Ini Bu Wiwi yang bikin template-nya soalnya. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Rahel. Apakah prototipe produk yang dimaksud itu wajib dalam bentuk 3 dimensi? Kalau semisal kita punya ide untuk merancang sebuah aplikasi ataupun website, apakah diperbolehkan? Aplikasi boleh, bisa. Kalau produk akhirnya ada aplikasi atau bentuk apa ya? TIK berarti ya. TIK ya boleh. Tapi bukan website kali ya. Aplikasi kan sama website beda. Ya enggak? Ya, aplikasi ya boleh. Misalnya aplikasi apa nih? Oh, dapur, uji coba dapur online misalnya, kitchen online. Nah, misalnya uji coba menu-menu baru tapi secara online. Ya, itu kan bisa juga gitu ya. Itu boleh, bisa. Gitu.
Kalau untuk prototipe produknya Pak, apakah harus 3 dimensi? Diutamakan sebaiknya 3 dimensi. Kalau memang produknya produk 3 dimensi ya, gitu. Kalau enggak, ya berarti kalau bukan produknya berupa eh, website atau TIK, yaitu berarti ininya kan platformnya nanti yang disubmit ke kita, gitu. Baik, sepertinya pertanyaan di chat sudah cukup. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Bu Wiwi mau tanya nggak Bu Wiwi? Oh iya, kita juga udah share link untuk panduannya. Bisa langsung diklik, teman-teman bisa langsung dibaca. Bersiapkan outline proposal yang harus dibuat. Terus juga pengiriman form pendaftarannya. Ingat-ingat ya, deadline-nya tanggal 16 Agustus pukul 00 WIB. Ya, Mas Yuka, tolong di-share flyer yang itu di sini Mas Yuka, yang tadi. Biar teman-teman juga bisa bantu menjarkom ya, mendistribusikan, memforward ke komunitasnya, ke teman-teman di kampusnya untuk kesempatan mengikuti program ini. Sambil menunggu Prof. Erika untuk menutup acara ini, ya sedikit saya bertanya nih kepada adik-adik mahasiswa nih. Coba siapa yang pernah pengalaman mengikuti mata kuliah capstone? Raise hand. Coba. Ada? Tidak ada. Kemudian yang pengalaman mengikuti PKM, terutama PKM kewirausahaan atau PMB. Ada. Saya pernah Pak PKM Kak. Ada Ya, tuh, coba ada tuh yang tadi. raise hand supaya bisa kami hitung. Ya, raise hand yang pernah pengalaman mengikuti program PKM. Ya, Betul Pak, program PKMK Pak. ya, Baila, ya, Jihan, ya. Siapa lagi? Hanya 2 orang. Kalau yang ikutin mata kuliah capstone, ada nggak? Capstone saya ini Pak Bikin apa? bikin jurnal Pak. Bikin jurnal. Nah, saya dari aktuaria soalnya nggak ada lapangan. Bikin jurnal ya. Nah, Iya. bagaimana Anda punya ide apa terkait dengan tata kelola jurnal yang lebih komunikatif antara penulis dengan pengelola, informasinya juga efektif, gitu kan ya. Kemudian terkait dengan proses reviewernya jadi mudah, gitu ya. Nah, coba aja ide Anda itu dituangkan. Berarti namanya suatu karya bisa didaftarkan IP-nya, KI-nya, itu kan manakala sudah dituliskan kan ya. Dituliskan, kemudian ada deskripsi dari hasil karyanya, dituangkan sedemikian rupa. Kalau untuk produk-produk tertentu, bentuk 3 dimensinya itu ada. Sekarang kan mudah ya bikin bentuk 3 dimensi ya, tidak mahal. Ya, apalagi ada 3D design dan sebagainya ya. Bahkan
3D scanner juga ada, maka tidak begitu sulit lah itu. Baik, masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, izinkan saya untuk mengakhiri Zoom ini. Jadi Prof. Erika sudah mendelegasikan ke saya untuk menutup acara ini. Baik kepada mahasiswa dan juga dosen, para dosen yang tergabung dalam Zoom sosialisasi hackathon ini, bahwa program hackathon ini akhir-akhir ini ya marak digulirkan dalam rangka untuk menjaring ya ide atau kreativitas dari mahasiswa dalam rangka mereka mampu menuangkan ide-idenya itu dalam bentuk karya tertulis ya maupun dalam bentuk hasil produk yang bisa dilihat secara kasat mata dalam bentuk 3 dimensi biasanya yang kita sebut dengan purwarupa ya atau produk prototype. Tujuannya apa? Ketika nanti kita akan menawarkan ide kita ini ke investor atau ke industri atau ke startup ya dan akan mengadopsi ide kita dengan mudah ya mereka menilai ya karena sudah ada barangnya ya dan juga ada rencana bisnis modelnya gitu ya sehingga mereka ketika berinteraksi dengan kita dengan Anda sebagai inventornya itu mudah dan di situ juga akan langsung kelihatan tawar-menawar tentang nilai transfernya akan dihargai berapa invensi Anda manakala pihak industri atau pihak investor mau mengadopsinya. Nah tentunya bicara hasil karya kreativitas Anda tidak hanya berupa produk yang dikomersialisasikan dalam bentuk alih teknologi ke startup atau ke industri, bisa juga karya Anda itu bisa mengatasi permasalahan di masyarakat. Ya. Sebagai contoh, ya seperti yang sudah Tenan lakukan sebelumnya, di daerah tertentu rawan banjir, gitu ya. Kalau ada hujan, banjir atau genangannya itu lama sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, maka mereka menciptakan sumur resapan gitu ya. Nah, sumur resapan ini diuji coba ternyata berhasil mengatasi masalah banjir. Nah, ini kan bisa diterapkan di masyarakat. Jadi Anda bisa juga caranya adalah bergerak dari permasalahan apa yang dihadapi di lingkungan Anda dan kemudian Anda punya ide apa. Ya, ide Anda itulah yang dengan program hackathon ini kami fasilitasi untuk diwujudkan dalam bentuk karya nyatanya. Jadi baru ide ini ya, outputnya itu baru ide. Ya, jadi nggak usah berpikir ke arah startup, ke arah apa namanya bisnisnya bukan, tapi baru ini rancangan produknya. Kira-kira model bisnisnya seperti ini. Baru seperti itu saja. Siap ya? Kami tunggu nih proposal dari Anda. Waktunya berapa lama Pak Depa untuk menyusun proposal? 16 Agustus. Apalagi 17 Agustus, libur ya. 18 Agustus libur ya. Jadi maka tanggal 16 Agustus apanya proposal sudah kami terima ya. Kepada Pak Deva dan para asbid serta tim dari inkubator bisnis LKSD IPB serta tentunya Kepala LKSD IPB Prof. RK Bujati Lakoni kami sampaikan ucapan terima kasih telah bergabung dalam kegiatan sosialisasi hackathon ini dan tentunya kepada adik-adik mahasiswa dan para dosen yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya mengikuti sosialisasi ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Demikian dengan ini
ketika menyatakan ditutup untuk sosialisasi. Namun demikian Anda masih bisa berhubungan ya dengan tim kami, Pak Deva dan kawan-kawan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sosialisasi ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baik, Rohani. terima kasih semuanya. Terima kasih Jangan lupa semuanya. Ditunggu ditunggu proposalnya. proposalnya ya, teman-teman.